Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para trader-trader di grup Crypto Doge. Kali ini saya akan memberikan video cara registrasi sampai masuk ke dalam bagan trading di Naja. Oke, pertama-tama memang harus klik linknya, salin linknya yang ada di grup atau yang Anda dapat. Oke, sorry. Di sini kita klik salin, kemudian masukkan ke browsing yang Anda mau, bisa di Brave, Chrome, Firefox, Mozilla, atau browser yang biasa, bebas ya kan. Setelah kita masukkan tautannya, nanti muncul seperti ini. Kita create account, klik account free, create an account free, kita klik ya kan. Nah, di sini nanti ada username, bebas, username-nya bebas, mau dicampur huruf dan angka silakan. Password yang pasti, yang mudah diingat. Di sini masukkan alamat Gmail Anda semua. Nah, referral code-nya tadi sudah ada, itu sudah auto, biasanya sudah masuk auto ya kan. Diisi semua, lalu klik register. Nanti dia akan ada bacaannya register sukses, verify email. Nah, kita ke Gmail dulu, buka di Gmail yang sudah diisi. Dari situ klik verifikasinya. Lalu kembali ke browser yang tadi yang Anda taruh link Naja di situ. Oke. Karena saya sudah login, jadi saya klik login. Nah, di sini isi namanya. Oke. Sebisa mungkin sih di save aja biar enak ya kan. Setelah selesai verifikasi email, kita suruh login, bisa berhasil login, kita login. Oke. Nah, nanti akan timbul kolom member area. Ya, sejatinya kalau baru pertama kali daftar itu masih kosong di bawahnya. Dan kita memang bisa diberikan account limitnya. Kita bisa bikin 3 akun dalam satu Gmail gitu. 3 akun dalam satu Gmail. Yang masalah 3 akun dalam satu Gmail itu nanti saya akan memberikan tutorialnya cara register sampai masuk ke dalam bagan trading Naja. Oke, setelah masuk tampilan ini, Anda klik start. Setelah klik start, nah, Anda jangan login dulu. Masukkan yang tadi Anda username Anda yang masuk yang Anda daftarkan. Kemudian passwordnya jangan lupa. Oke, jangan klik login dulu. Tapi klik register. Klik register. Nanti nunggu bacaannya sukses ya kan. Ada bacaannya sukses, login, please login. Nah, kita login, klik login. Oke, setelah klik login, kita klik ya. Oke, nah ini bagan tampilan trading di Naja. Ya. Di atas kita ada tampilan utamanya, namanya kita sebut main utama. Bagan utamanya di sini di atas username, itu nama kita yang kita telah daftarkan. Terus ID kita yang dari pendaftaran. Yang ketiga ini streak itu posisi ketika kita mulai trading. Streak itu di sini ada 2 warna, hijau dan merah. Hijau menandakan win streak, merah menandakan loss streak. Karena masih belum mulai ya 0-0. Nah, itu nanti polanya akan terlihat setelah kita bermain. Kemudian di bawah streak itu ada balance. Balance itu jumlah deposit berupa doge yang kita ingin tradingkan. Minimal ya, kalau bagusnya 50 bisa, cuman ya minimal 100, ya kan 200, 300, 1000, 5000, 10.000, tergantung
kalian mau deposit berapa, mau dapat profit berapa, kita hitung persentase profitnya yang aman. Oke, saya lanjut. Di sini ada kolom lagi profit global. Profit global itu ialah profit yang dicapai ketika kita bermain trading. Nah, profit global ini nanti ada kaitannya sama di layar kedua. Profit global ini ya keuntungan. Dia juga akan menampilkan lossnya berapa dalam setiap gulungan berjalannya trading, itu kelihatan. Misalnya -1, -2, -3, -10 itu kelihatan. Nanti ketika ketemu hijau, nanti dia kalau hijaunya bisa cover merah, nanti bisa jadi menghasilkan gitu loh, profit walaupun 1-2 doge atau 5 doge. Oke. Di sini ada, setelah profit global ada kolom base trade. Base trade itu adalah angka awal kita mulai trading. Serah kita mau ngisinya. Kalau base trade standar yang diberikan aja itu 0,01. Kalau kita mau merubah jadi 0,1, hilangin nolnya 1, tambahin nolnya 1. Ya kan, mau jadi 1 doge tambahin lagi jadi 1 doge, mau jadi 10 doge tambahin, ya kan, bebas, tapi tetap perhitungan sesuai dengan kemampuan balance. Karena base trade ini awal kita mulai trading itu akan perjalanannya, kalau memang base rate-nya udah lebih besar di awal, ya udah ke atasnya besar, kecuali punya balance 100k aman. Nah, kita kembalikan. Satunya juga bisa dirubah, bisa 2, 3, 4 gitu, bebas. Nah, di samping base rate ada kolom shoot. Shoot ini gunanya mirip sama kolom yang ketiganya itu boom. Shoot and boom itu fungsinya untuk menaikkan bet set secara spontan. Jadi secara meningkat drastis. Misalnya gulungan awal mulai start 0,01. Nah, kita pencet shootnya di sini kita standarnya 1, dia akan langsung loncat ke 1 doge. Kalau kita setting shootnya 10, dia akan loncat ke 10 doge. Tapi ingat, tombol shoot and boom, ya kan, tolong gunakan pada momen yang tepat, atau jika memang Anda semua sudah paham polanya. Kalau belum paham polanya, kita main shoot and boom, kita yang loss gitu loh. Ya. Jadi kalau di single trade shoot and boomnya ya kita terlihat jelas. Kalau di multi trade paling kita naikin base trade-nya secara langsung dari belakang, stop, naikin base trade di belakang, tambahin klik start gitu, start stop. Ya, saya kalau untuk multi trade kurang menguasai. Oke. Sini ada tombol start untuk memulai. Stop on win itu bisa fungsinya seperti dengan start atau stop sama. Kalau stop on win, jika gulungannya merahnya banyak, kita tidak mau loss berlebihan, ya kita stop on win. Reset itu gunanya untuk mengulang. Ketika gulungan sudah berjalan, ya kan, kita mau mereset. Mereset itu mengembalikan angka ke awal trading, atau disebut mengembalikan gulungan ke base trade awal. Oke. Setelah ini bagian utamanya ya. Kemudian pindah ke setting. Nah, settingan di sini ya itu yang menentukan karakter atau kalian mau mendapatkan profit seperti apa. Apakah kalian ingin tampilnya hijau semua ya? Ceng lah yang berperan. Di sini ceng dasar standarnya dari Naja 595. Ya kan? Ini kita bisa rubah sesuai keinginan kita bermain. Mau cengnya 715. Ya kan, ceng kecil yang nunggu jackpot, bebas. Mau ceng yang 4545, ya kan, 4545 ini yang LS nya nggak terlalu panjang, ya kan? Ada hijaunya juga, tapi ini
untuk mencapai profitnya lebih besar gitu. Ya, karena ceng di bawah 50-an profitnya itu lumayan. Tapi hati-hati, merahnya juga lumayan banyak. Banyak yang kejebak di sini. Tetap mesti dipahami dulu pola dan settingannya. Ceng 50-an. Nah, pokoknya ceng ini yaitu kesempatan kita untuk mencapai profit. Peluang kita untuk mendapatkan profit bermain di mana. Oke. Di sini ada reset trade if profit. Kita bisa isi ya kan. Jika kita sudah mencapai profit yang kita inginkan, misalnya 25. Ini mirip dengan kita meletakkan angka di siapa? Andri apa siapa? apa tuh? Yang antar. Andri boleh, Joshua bisa. Stop it profit global kita bisa masukkan 100. Letnan Kolonel. Andri aja. Kalau Joshua bang belum lihat kan? Sorry good. Stop it profit global 100, maka kalau ketika kita sudah mencapai 100 akan timbul Naja menyatakan profit global. Ya, bebas naruhnya berapa, tapi rata-rata sih kita misalnya balance 1000, pengen ngambil 10% ya taruh 100 gitu. Sama ini reset trade if profit. Reset trade itu bedanya sedikit. Kalau reset ketika dia mencapai profit 25, dia akan mengulang kembali ke base trade awal kalau sudah nyampe titik 25. Kebanyakan para trader tidak mengisi ini karena memang kurang efisien. Tapi kalau bagi saya juga bisa mau ngisi ini untuk main aman. Ya, ketika kita lupa atau gimana, atau ketika kita terbawa nafsu, sertakan aja kalau profit global 100, ya kita taruh aja 50. Jadi ketika udah mencapai titik 50 dia akan mereset. Itu titik aman. Ya, kebanyakan para trader tidak mengisi reset trade if profitnya. Nah, yang di bawah reset trade if profit itu stop if balance below. Artinya berhenti jika balance mencapai titik ya. Misalnya kalian punya balance 1000, kalian nggak mau loss amblas semua, mau disisain contoh 250, isi aja. Ketika kita tahu kita udah market lagi nggak bagus lah, atau bahasanya broker lagi galak, ya kan, kita letakkan aja stop if balance below gitu. Ketika kita balance sudah mencapai titik terendah yang kita isi 250, dia akan stop tradingnya, ya kan. Hampir semua trader tidak akan mengisi ini karena maksudnya ya pasti loss, ya kan? Oke. Nah, oke, di bawahnya ini ada, lihat tampilan fullnya. Nah, kolom yang sebelah kiri on win, Marty win itu ya gulungan win yang kita sebut win streak, gulungan win streak. Dia akan bermarti itu melipat, angka yang melipat. Kalau kita naruh marti winnya 100%, berarti kalau lajur WS pertama, win streak pertama di angka 1 doge, dia akan meningkat keduanya menjadi 2 karena 100%. Kalau kita merubahnya 50%, maka di WS keduanya, win streak keduanya akan timbul 1,5, ya kan. Terus akan ngelipat gitu loh, mengalihkan lajur gulungan tersebut, baik dari win streaknya atau loss streaknya. Sama, marti loss sama, pemahamannya sama, gulungan dia akan bermarti atau melipat gandakan sesuai yang kita isi. 100% ya dia akan melipat 100%. 10, 20, ya kan, 20, ya 40, 80, 160, 320, 640, sampai habis dah balance. Jangan sampai. Oke. Reset marti if win, ya kan. Ini kita untuk mengunci lajur pada hijau atau warna hijau atau disebut win streak, ya kan. Biasanya kalau reset marti if win ini bermainnya di ceng kecil, dia akan mencentang 1, ya kan? Karena memang pengen mendapatkan jackpot.
Kalau di 40-an juga ada yang reset Marty if win-nya 1. Kita centang, jangan lupa dicentang semua. Nah kalau udah dicentang 1, ketika gulungan merah berjalan ketemu hijau, di angka berapapun dia akan kembali ke base rate awal. Terus begitu, karena kita mencentangnya 1. Kalau kita mencentangnya 2, ketika lajur LS berjalan dan ketemu win streak-nya 2, dia akan mereset kembali ke base rate awal. Seperti itu, 3, 4 gitu loh. Nah, pahami settingan ini berkaitan dengan change yang Anda gunakan. Jadi change dan Marty atau reset Marty if win-nya itu berkaitan semua. Oke. Nah, zigzag ini sangat jarang dipakai zigzag. Ketika ketemu zigzag, ya kan, kita klik zigzag and boom-nya, ya kan. Kalau ketemu zigzag merah, hijau, merah. Nah, setelah setelah zigzag berjalan 2 kali zigzag, kemudian keluar LS2. Nah, pas pada saat lembaran ketiga itu, gulungan ketiga itu, dia akan ngebum dengan otomatis. Ya, jumlah boomnya ya kita sesuaikan mau 20, tapi standar di sini yang diberikan aja 2. Kita bisa rubah mau 20, ya kan, atau 100. Nanti saya coba praktekkan ya. Zigzag boom itu bergunanya di ceng berapa gitu. Seru, saya juga pernah pakai zigzag boom. Biasanya di ceng 40-an ke atas, 40, 50, 60, bahkan 70. Cuma 70 terlalu riskan kalau pakai zigzag boom. Oke. Nah, di sini paling bawah adalah random. Random itu logikalnya yang keluar, ya kan. Di sini kan ada high atau low, ya kan. Kita klik random saja, itu standarnya. Tergantung kalian sukanya main di high atau di low, bebas. Tapi kalau biasanya standarnya itu kita klik random. Oke. Fungsi reset Marty if loss itu hampir mirip dengan reset Marty if win. Ya, disebut mengunci loss streak-nya. Setelah keluar 2, dia akan mereset kembali ke base rate awal. Rata-rata kalau kita klik reset Marty if loss 2, kita itu nggak bisa mengcover, kecuali kita tahu polanya. Ketika LS sudah berjalan 8, dia akan mereset, ya kan. Nah, biasanya itu kita siapkan boom yang lebih besar dari gulungan tersebut jumlah. Ya, karena dia akan mereset kembali ke awal. Minusnya yang setelah kita capai itu, minusnya itu kembali ke 0. Kalau 0-nya merah, kita nambah lagi. 0-nya hijau pun tidak bisa mengcover jumlah LS yang terjadi. Ya, rata-rata para trader tidak mencentang reset Marty if loss. Rata-rata, saya juga pun tidak. Karena kita mau mencari profit, bukan mencari loss. Sama reset win after loss, ya kan, fungsinya mirip. Nah, ini if loss 2, ya kan. Maksudnya ketika lajur LS itu berjalan 2, ya kan, maka di lajur ketiga, kalau kita klik centang ini, dia berpindah. Kita centang taktiknya ini. Ketika loss streak-nya berjalan 2, maka di 3 itu akan auto boom, atau kita sebut jebakan Batman, ya kan. Boomnya 200, dia akan auto ngeboom 200. Jadi ada boom boom di belakang, ada boom yang di depan, ya. Bebas, tergantung kalian suka atau nyaman main di mana. Kalau kita klik if loss boom di 2, if loss 2, loss streak-nya 2, terus kita boom 200 di pas ketiga. Kalau dia jatuhnya merah, gulungannya terus jalan. Kalau hijau atau win, kita dapet, ya. Semua ada risikonya, semua bermain ada risikonya. Nanti setelah ini mungkin saya akan bermain pakai balance kecil, ya, sekitar 500 doge untuk
kita bermain menggunakan settingan-settingan ini ya. Insya Allah kalau market bagus ya dapat 10%, kalau nggak dapat tetap aja saya akan videokan. Saya akan videokan dengan balance kecil aja dulu karena memang kita mau latihan. Oke, cukup. Mungkin kalau ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan di grup. Intinya kita semua Bu Ellen naruh kita di grup Crypto Doge untuk para trader yang pengen mencapai profit yang nyata, bukannya semu. Itu mudah dan aman dengan catatannya konsisten. Saya tidak pernah bilang main sehari sekali, enggak. Sekali main klik kita cari 10% maksimal tuh aman. Mau berpindah atau yang saya sebut taktik rally, berpindah dari Naja ke Huria, dapat lagi 10%, pindah lagi ke Naja, itu silakan selama punya banyak akun ya kan. Tapi harap diingat, terlalu banyak sering rally pun per hari itu kita risiko amblasnya atau lossnya juga ada. Sewajarnya silakan. Banyak bot yang menawarkan memang profitnya bisa dapat 1000%. Kalau saya bilang sih itu udah mahir banget lah. Kalau saya pribadi pun masih belajar. Saya masih belum paham yang namanya multi trade. Saya belum paham sama sekali. Ya mungkin rezeki saya di single trade ya single trade. Ya, oke guys, semua Bapak Ibu, para trader semua tetap bermain dengan aman. Ya kan, kalaupun ada modal 200 doge 300 doge toh benar-benar dipikirkan settingannya, jangan barbar. Jangan berpikiran 200 doge bisa jadi 1000 doge. Itu setiap momen itu berbeda. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.